Tapi begitu kita bilang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ditanya kita pingin ketemu, rindu. Kapan? Bisa cepatnya. Atau kita, wah saya cinta Allah, saya pingin, sekarang. Kira-kira di antara kita ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak? Ada. Berarti cintanya gimana? Ketika kita dicinta, mau ketemu nggak? Mau. Kapan? Wah, sesuai lah. Kita orang tentu ya. Jadi cintanya kita. Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fisabilillah. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, ya, maka cintamu kepada bapakmu, cintamu kepada anakmu, cintamu kepada istri-istrimu, cintamu kepada perniagaanmu, cintamu kepada dunia yang kamu punyai, rumah-rumah yang kamu bangun yang megah, mewah itu, ya, harus di bawah itu semua. Ya, kecintaannya tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka baru makna daripada istighfar itu akan kita rasakan maksimal. Karena tanamkan cinta dulu kepada Allah dan Rasulullah, dan buktikan bahwa cinta kita itu cinta yang benar. Kalau itu belum, maka apa yang dimaknai tidak akan dapat kita lalui, karena belum yakin kita. Diyakini dulu. Bagaimana supaya yakin? Maka kita harus ukur kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita, hamba-hambaku yang mengaku beriman kepadaku bisa dilihat oleh mata, kasat mata, bisa dibuktikan oleh perbuatan, dan orang lain juga bisa menyaksikan, dan dia juga punya janji cinta itu antara dia dengan Allah. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini ayat ini sering saya ingatkan kepada kita semua, bahwa orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan ciri-ciri. Mudah-mudahan ciri-cirinya ada pada kita semua. Amin. Ciri-cirinya apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang mengaku beriman kepada Allah itu ciri-cirinya apabila kepadanya diperdengarkan asma Allah, nama-nama Allah, maka hatinya bergetar. Bayangkan, ada nama-nama Allah masuk ke dalam telinga kita, kemudian menggetarkan hati kita, sehingga getaran itu menambah cinta dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh soal, misal kita, teman-teman yang pernah diizinkan oleh Allah pergi umroh di Mekah maupun Madinah nanti, dan yang belum, mudah-mudahan Allah mudahkan secepatnya. Amin. Ketika kita berada di satu tempat yang asing, yang kita yakin di situ tidak ada sanak saudara kita, katakan di depan Ka'bah antum sedang berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada yang panggil, ada yang panggil nama kita, Satria, Satria, mesti saya kaget. Subhanallah, kok ada yang kenal nama saya di sini? Ya sahabat saya, pasti akan saya tengok. Benar ya? Kalau ada yang panggil nama kita sesuai, tidak ada sanak saudara kita, tiba-tiba ada yang panggil nama kita, subhanallah, mesti kaget, senang. Benar ya? Kata Allah, apabila kamu mengaku beriman kepadaku, maka tatkala diperdengarkan kepadamu asma Allah. Asma Allah ada berapa? 99 ya. Terdengar di dalam telinga kita, maka kata Allah dalam ayat, bergetar hatinya. Bahkan kita lihat, ya, kadang ada orang sampai menangis terseduh-seduh.
saking cintanya kepada Allah, saking imannya kepada Allah. Begitu dia dengar asma Allah, dia bergetar hati. Salah satu contohnya ketika Allah perdengarkan kepada kita lewat lantunan azan, maka kita bersegera secepatnya menyambut panggilan. Itu getaran yang paling ringan. Karena apa? Sesungguhnya kita yakin dan percaya hidup kita hari ini sesungguhnya hanya untuk menunggu waktu sholat. Yakin gitu itu. Kamu ini berkali-kali ingatkan, hidup ini hari ini hanya untuk menunggu waktu sholat dan disolatkan. Adapun acara-acara kita yang lain, kita bekerja, kita ketemu anak istri, ya, kita melihara hewan, kita bertani, itu dalam rangka menunggu itu semua, dalam rangka menunggu waktu sholat. Sebagaimana malam hari ini, tadi barusan kita sudah sholat isya. Berada kita di tempat ini dalam rangka mengisi waktu menunggu waktu subuh besok, menunggu sholat tahajud nanti malam. Sesungguhnya hidup ini dalam rangka menunggu sholat. Maka kata Allah, bergetar hatinya. Wa iza tuliyat ayatuhum zadathum imana. Mudah-mudahan ini juga ciri-ciri ini ada di dalam sanubari kita. Kata Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka tambah imannya. Bagaimana dia bertambah imannya? Ketika dia mendapatkan musibah dalam hidupnya, ketika dia mendapatkan cobaan dalam hidupnya, sama dia menyikapi ketika dia mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan di dalam hidupnya. Jangan sampai berbeda kita nyikapinya. Karena sesungguhnya dua sisi ini di hadapan Allah sama. Hakikatnya adalah ujian. Kita diberikan rasa senang, alhamdulillah, maka kita pandai bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita diberikan rasa susah, gundah gulana oleh Allah, maka kita pandai berdoa kepada Allah dan bersabar. Dua-duanya sama-sama ujian di hadapan Allah. Dan ketika kedua sisi ini berhadapan dengan kita diberikan oleh Allah, maka sikap kita sama. Ketika bahagia, maka kita bersyukur. Ketika kita susah, maka kita bersabar. Ini ujian. Jangan sampai ketika kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, maka kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita sombong di hadapan Allah sebagaimana sombongnya Fir'aun. Bahkan minta supaya dianggap dia Tuhan, karena dia lupa sesungguhnya dia masih berada di bumi tapi perasaannya sudah di langit. Karena kesombongannya. Maka ketika diberikan kebahagiaan itu, maka rasa syukur harus ada di dalam hati kita. Jangan sampai dua sisi ini berbeda cara menyikapinya. Ketika kita diberikan syukur, kita bersyukur. Ketika kita diberikan kesusahan, kita patah hati. Kita putus asa. Seolah-olah dunia sudah tidak ada gunanya. Sampai-sampai otak kita diarahkan oleh setan untuk mengakhiri hidup kita secepatnya. Nauzubillah min dzalik. Di hadapan Allah dua-duanya sama. Ciri-ciri yang ketiga kata Allah, alladzina yuqimunas shalah. Yang mengaku beriman kepada Allah itu orang yang mendirikan salat. Maka tadi itu nyambung ayatnya. Ciri-ciri yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, tambah imannya. Bukti tambah imannya, dia mendirikan sholat. Karena dia sadar hidupku ini hanya untuk menunggu waktu sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri-ciri selanjutnya kata Allah, dia menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Sebagaimana tadi diterangkan kita oleh Ustaz kita, bahwa bersedekah itu bukan menghabiskan harta, tetapi sesungguhnya
itulah harta yang kita cintai. Adapun yang ada di saku kita, yang ada belum kita infakkan, belum kita sedekahkan, itu yang kita punyai belum tentu kita cintai dan belum tentu juga menjadi milik kita. Maka ketika kita bersedekah, maka ini yang aku cintai dan akan aku minta kelak di kemudian hari, di hari pembalasan. Maka jangan sampai ketika di hari pembalasan itu kita menjadi orang-orang yang sangat rugi. Baginda Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwa sesungguhnya kelak di padang mahsyar ada orang yang paling beruntung ketika itu. Beruntungnya bagaimana? Yang beruntung ketika itu adalah orang yang diberikan kitab balasan perbuatannya lewat tangan sebelah kanan. Ada yang orang rugi lewat sebelah kiri. Yang paling rugi sebelah kiri, tetapi malaikat memberikannya dari belakang. Jadi malaikat membelakangi dia dan diberikan dengan tangan kiri. Itulah orang-orang serugi-rugi orang. Nauzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita termasuk seperti itu. Maka Allah berikan ciri-ciri ini supaya kita ingat, supaya kita timbang diri kita, barometer kita hari ini. Cinta kita, iman kita kepada Allah dan Rasulnya, kita timbang hari ini. Ya Allah, telah Engkau berikan ciri-ciri itu. Apabila dibacakan kepadanya, maka bergetar hatinya, maka bertambah